وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, mari sejenak kita manfaatkan waktu yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Kata Nabi terkait waktu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, barik, berikanlah keberkahan, li ummati, untuk umatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, fi bukuriha, yaitu pada awal hari mereka, pada awal pagi mereka. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah waktu yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana di waktu ini penuh dengan keberkahan. Salah satu keberkahan yang ingin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah kita menggapainya, keberkahan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ingin menggapai keberkahan itu untuk menambah ilmu dan keimanan kita. Di antaranya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin mengenangkan sebuah riwayat dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menceritakan bahwasanya satu hari di dalam perjalanannya ke masjid, dari rumahnya dia ingin ke masjid, dia mengatakan, dalam perjalanan itu aku belajar tentang makna sabar. Ba'a disabui de orang awak bu, alam takambang, ndak jadi ladang tu bu, ndak jadi pola, jadi guru. Apa nan nampak bisa kita ambil pelajaran. Seorang bercerita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia belajar makna sabar dalam perjalanan menuju ke masjid. Apa yang dicaliaknya bu? Ketika dalam perjalanan ke masjid, dia melihat di satu rumah ada seorang anak, di mana anak itu sedang menangis. Anak itu menangis, dipegang oleh ibunya, dipukul oleh ibunya. Kenapa ibu itu memukul anaknya? Kenapa ibu pukul anak ibu? Ibu memukulnya adalah untuk mengajarkan kepadanya ketika dia melakukan salah. Kok tidak salah anak ibu pukul? Tidak. Tapi ketika dia salah dan itu ibu sudah nasihati, tidak juga berulang lagi kesalahannya,
maka ibu akan menghukumnya, akan memukulnya. Di dalam hadis yang tadi malam kita sampaikan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang berbahagia, Nabi menyuruh kita untuk mengajar anak salat ketika dia berumur 7 tahun. Umur 10 tahun tidak juga melaksanakan salat, masih malas melakukan salat, maka kita orang tua boleh memukul anak. Memukul dengan arti kata yang diajarkan oleh Nabi SAW, darban ghaira mubarrih, yaitu memukul yang tidak membekas. Dan Nabi SAW melarang kita untuk memukul wajah, memukul untuk mendidik ketika tidak mendengarkan nasihat, ketika tidak mau ditunjuki, maka orang tua boleh memukul. Maka itulah yang kita lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti ketika kita melihat apa yang dilihat oleh sahabat tadi. Ada seorang ibu yang sedang memukul anaknya. Dan kita semua tahu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, biasanya Bu, ketika ibu berang kanak, ibu pukul anak itu, inyo akan berusaha apa Bu? Maila. Pengalaman ibu. Nyumaila. Baik ibu kalau memukul anak tadi, ibu pegangnya, ibu pukul. Ngada aja lah. Dia berusaha untuk mengelak, dia berusaha untuk lepas. Dan itu yang dilihat oleh dia di rumah tadi. Namanya anak-anak ibu, apalagi anak laki-laki, ya, begitu dipukul nyumaila. Lepas dia dari pegangan ibunya, dia lari. Nampak dari jalan, nang terjadi. Anak itu lepas, dia lari. Dan dia lari itu ketika dipukul oleh ibunya, dia menangis. Dia berontak, kemudian dia lepas dari ibunya dan dia lari. Mungkin kita pernah mengalami itu ibu. Ibu masih belum selesai marahnya. Ibu masih berang ke anak tadi, ingin mengajarnya, ingin menghukumnya. Tapi anak itu sudah lepas dan dia lari. Walaupun dia lari itu dalam menangis. Kalaulah seperti itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang berbahagia, ibu itu agak kesal. Lalu dia tutup pintu rumahnya. Biasa itu terjadi. Dan ini adalah hal yang lumrah terjadi. Mungkin itu pernah terjadi pada kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dikunci oleh ibu itu, ditutup pintu rumahnya, anak itu lari keluar. Menangislah anak itu di pinggir jalan. Dia menangis. Lalu kemudian ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, semua orang yang lewat di jalan itu hanya melihat ke anak tadi. Mengapa aku menangis? Tapi lewat. Dia terus menangis. Tidak ada satupun yang berusaha mendiamkannya. Tidak ada satu orang pun yang lewat di situ menanya, "Mangang menangis?" Tidak. Dia terus menangis. Semakin banyak orang lewat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia biarkan. Tidak ada yang menggubrisnya, tidak ada yang bertanya. Ujung-ujungnya Bu, lah seperti itu apa yang akan dilakukan oleh anak tadi? Ujung-ujungnya balik ke rumahnya. Sampainya di rumahnya, sianan dipanggiannya Bu, urang nan tadinya lari dari urang tuh. Dipanggiannya ibunya lihat, Bu. Tapi ibu tadi sudah kesal. Ibu tadi sudah menutup pintu. Ibu tadi dikuncinya pintu. Anak itu menangis, diketok-ketoknya. Dia panggil ibunya. Dia ketok. Tidak dijawab oleh ibunya. Ibunya marah. Didiamkan oleh ibunya. Menangis anak tadi ibu. Latiah dek menangis. Itu duduknya di depan pintu. Masih menangis tak beda aja anak-anak awak.
Sampai akhirnya anak tu terlalok di depan pintu. Ponek. Lah lamunya mengetok, diketok, dipanggil nama ibunya. Ibunya tak keluar. Masih dicaliak dek orang tadi. Sampai anak tadi terlalok. Tak terdengar suaranya. Tiba-tiba dia melihat pintu itu terbuka. Maka keluarlah ibu itu. Ana nampak de awak mencali anak lah kalatihan ibu menangi kemudian talalok. Sambil talalok tu tak cuma itu anak awak bu. Yo, ana nado dia tibu bu. Aku angah balang jong aku cek kali cek lah gitu. Tibu ibu. Itulah nanado de ibu tadi. Jongkok ibu itu dia diambilnya anak tadi, digendongnya, dipoloknya ke dadunya. Dibonyo ke dalam. Dipindahannya ke kamar. Diletaknya di kasur. Ditutup pintu balik. Itulah nanti jadi dalam hidup wak bu. Awak manusia banyak salah wak. Banyak lalai awak. Bentuk seorang anak disuruh dia amaknya, disuruh dia ibunya, celik. Tak didengarnya. Tunggu. Disuruh yang elok tak dikarajuan. Dilarang dari nanda elok itu nanti kajanya. Itulah awak manusia. Berapa banyak kesalahan yang awak lakukan. Karena kita adalah manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini manusia lemah. Berapa banyak awak salah. Tapi apakah langsung dihukum de Allah? Tidak. Memang kadang-kadang datang hukuman Allah. Datang bencana, datang penyakit, datang gagal panen, apapunlah. Allah tegur kita, Allah hukum kita. Apa sebabnya? Tidak mungkin hukuman itu datang sekonyong-konyong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di muka bumi. Sebabnya ulah tangan awak. Kesalahan kita ditegur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan lihat ketika Allah menegur kita, memberikan hukuman pelajaran kepada kita, apa yang terjadi? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, justru kita seperti anak tadi yang ingin jauh dari Allah. Kok mati ladang para awak ibu? Apa nak awak rasakan? Oh, kok pupuaknya nanda elok. Oh, kok semprotnya yang tak selesai. Ndak awak lihat diri awak. Ndak awak cari apa kesalahan awak. Allah kadang-kadang memberikan ujian untuk awak sadar. Seorang ibu menegur anaknya, mendidik anaknya agar anaknya sadar. Tapi lihat bagaimana anak itu justru dia meninggalkan ibunya. Justru dia memberontak, dia lepaskan dan dia menjauh dari ibunya. Tapi belajarlah dari anak ketek tadi bu. Kamapun wak mencaliak, kamapun wak mengharap kebaikan, sama jo anak tadi di pinggir jalan, inyo berharap ada orang nan lewat menggendongnya, mananyo mangang manangi, iko bombon na, iko gulo-gulo membujuaknya.
Ada yang didapatnya orang nan lewat ibu kepada tidak. Maka ujung-ujungnya ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, anak itu balik ke rumah, balik ke orang yang paling menyayanginya, dan itu kita punya, di mana Allah kita adalah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yulai takona dek kami nan salah. Minta ampun kita kepada Allah. Lai kami berdoa, ya Allah ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, yalah salah kami. Yalah lalai kami ya Allah. Tapi keadaan tidak berubah. Itulah yang dialami oleh anak tadi. Nyopan dia ibu. Apa langsung dibuka pintu dari ibunya? Enggak. Dipanggilnya oleh ibu. Menangis. Balinang ayam matunya meminta belas kasihan ibunya. Allah, pernahkah kita taruh bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah ibaratnya dengan doa, dengan tangih kita, dengan ayam mata kita meminta kepada Allah mengetuk pintu langit. Maka harusnya dalam hidup bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti ketuk pintu langit tu. Jo apa? Jo tengadah tangan awak, jo doa awak, minta kepada Allah, menangis awak ke Allah, ya Allah selamatkan kami, ya Allah berikan kebaikan kepada kami, ya Allah angkat penyakit kami, ya minta kepada Allah apapun. Karena kita meminta kanan maha kayu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Makanya di dalam doa, di dalam permintaan kita kepada Allah, jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita berhenti. Taruhlah ketuk pintu langit tu. Taruh minta kepada Allah Azza wa Jalla, jam putuh. Ketuk pintu langit. Karena sesungguhnya bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu diketukan yang mana ketika kita minta kepada Allah dibukakan pintu langit untuk awak. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, Allah subhanahu wa ta'ala maha penyayang. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita, bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, kok baabana parangai anak bujang kini bapak jo ibu, jangan pernah bosan awak. Nasihati tarui, ingatkan tarui, jangan padiakan. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Lah awak sampaikan, kenapa awak lebih takut kepada api dunia daripada api akhirat? Sudah, jangan ujung-ujung bapa dian. Biasalah. Enggak. Terus kita berusaha, terus minta kepada Allah, terus kita berdoa, mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena awak tak tahu doa nan mano nan wak lakukan na minta kepada Allah Azza wa Jalla itu, Allah subhanahu wa ta'ala jawab. Allah buka pintu langit itu untuk awak. Dari situ bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang meriwayatkan itu menceritakan poin itulah yang mengajarkan pelajaran besar dalam hidupnya. Apa itu? Untuk menjadi ayyukum ahsanu amala itu kita harus soba. Kita harus sabar terus dan jangan pernah berhenti. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita peluang, terus kita bersabar. Bersabar Bapak dan Ibu, bukan hanya sabar dalam bencana, dalam ujian, tapi kesabaran juga ada di dalam sabar
melakukan ketaatan. Terus kita berdoa. Inilah pelajarannya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah dari kisah yang disampaikan itu. Intinya yang ingin kita garis bawahi, pokok yang akan kita ambil sebagai pelajaran yang kita bawa pulang, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan di salah satu dari doa kita itu dijawab dan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sakitik tujuannya Bu. Kok adonan ka ditanyuan silahkan. Kok ndak pulang malih. Kostik ya. Ya Pak, silakan Pak. Sampungan jo haji yang tadi dan di sini. Kok barangkali masalah wajah anak nyuruh mayang tadi kan. Iya Pak. Ini keadaan kan tak mendukung ya. Iko wak lopiahnya wak lucunya bu ya dipiralnya bu ya. Itu kan ke polisi doang Pak. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikolah yang kini sedang awak panen. Iko yang kini sedang awak tuai. Orang Arab mengatakan man yazra' yahsud. Dalam pepatah Arab dikatakan si A nan wak tanam, itu nan wak panen. Orang gaya pun macam. Kalau wak tanam padi, rumput pasti. Kok wak tanam rumput, jangan mimpi awak akan bisa mambiak. Akan lah sudah sadu tu Pak. Ikulah yang kini awak sedang panen. Karena kelalaian kita selama kok, caliak. Awak merasakan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sangat berbeda anak-anak wak kini jo waktu dulu wak masih anak-anak. Awak takkan Pak. Pai guru tu dari surau, entah kama juga ndak tahu dah. Kupiah letak di sini. Kupiah aja Pak. Ndak berani dah. Anak-anak kini cie dewa ampe dia nyobo. Atau anak-anak gini. Sebabnya kesalahan itu bukan kini saja. Itulah mungkin kesalahan kita. Awak maaf Pak. Awak mengajar di pesantren. Jadi ada orang tua santri yang lah lama wak kenal, wak bakawan. Anaknya kok di pesantren, pendidikan di pesantren itu dipisahkan yang laki-laki sama laki-laki, nan padusi sama padusi. Tidak bercampur bentuk di sekolah yang lain. Sehingga protek batu-batu tajago. Tidak ada pergaulan antara laki-laki dibantu di sekolah lain. Nah tapi di masa-masa liburan anak-anak pulang ke rumah. Begitu anak pulang ke rumah, pertama nanti kok kaduan orang tua santri kok sadonya Pak. Begitu pulang ke rumah, langsung masuk ke rumah. Dibukanya lemarinya. Anan yang biaknya pertama Pak. Sama anak warponya. Jadi ada kawan Pak. Anaknya tuh tahu rupanya anak koko keluar.
Antah di manyo kenal, sedangkan sekolah saja Pak, pesantren itu saja tampe putra tampe putri itu berjarak itu. Bisa-bisa di liburan itu apa nanti jadi? Kalau kecek orang kininya bu, awak pun tak mengerti dah, tapi kadang-kadang awak anak-anak mengecek hangout. Entah hangout tu basoboknya di luar. Ketahuan deh orang tuanya. Kok bisanya berjanjian padahal sekolah aja berpisah. Diteleponnya Wak, Buya, kok siapa bentuk iko panjang nih cerita. Itulah rupanya lah panuah di handphonenya tuh. Baca catnya di situ. Entahanan di catnya handphone lo, tak tahu ada bu. Cat tuh. Chatting. Lah panjangnya baca cerita kecewalah bu. Nyolah berusaha bantu iko kok anaknya seperti kok anaknya begiko, kok di handphonenya basobo iko. Tuh ambo sabuyan. Dah. Lah panjangnya baca cerita ambo sabuyan. Dah. Pertanyaan ambo cie, siapa magiahnya handphone? Ambo tanya, siapa magiahnya handphone? Kok nyo chatting, kok hangout, apalah namanya? Dari lewat handphone tadi nyo berkomunikasi, padahal nyo ndak pernah basobo, kemudian kini bajanjian basobo. Lah begitu orang tuanya mendidik, menjago. Tapi kadang-kadang wak lupa Pak, ada sisi kesalahan wak. Makanya wak tanyakan, dah pertanyaan wak cieknya, siapa magiahnya handphone? Itunya. Badek bantu itu anak wak kini Pak, payah diajar. Dek awak capek menyarah, ndak ada soba tadi dek awak dah. Lah dijagoan, lah diingean, lah disuruh. Ndak juga. Ujung-ujungnya petang apa bu? Itulah yang kini wak tuai. Sudah tua lai. Caliak kini tayangan-tayangan di TV Pak. Ndak adonan mendidik lain. Ndak ada yang mengajarkan adab-adab tu lain. Dan itu ndak keluhan orang tua ke anak. Kami para guru pun kini marem-rem Pak. Wak takana dulu ya. Wak mengaji dulu bajalin lidi itu kan bu. Batu lidi balatas tu. Barotan. Kami Pak dulu di pesantren Pak waktu belajar, cubalah wak mengecek jo kawan tu bahasa awak ndak bahasa Arab. Sudah asar aku dipanggil tu Pak. Ya, yang melanggar praktek bahasa buik nama wak tu. Cie kato kali limurotan. Alun tiborot tantu lepak lapan dia. Entah sia entah dima ibu. Nya ada kawan-kawan tu yang ditunjuk mendanga istilahnya kalau dalam bahasa pesantrennya jasus. Dimato-matui awak dicaliak. Begitu pesantren mendidik kita berbahasa Arab. Dan itu yang kita lakukan. Dan itu yang kita praktekkan. Sehingga apa Pak? Ndak canggung kita. Kini dibuat rotan tu Pak. Viral. Alah kan undang-undang Pak. Sebabnya. Dima iko. Apa masalahnya? Ndak lain ndak bukan Pak. Awak juga. Caro ka guru, caliak sinetron, nak mendidik. Nanti caliak apa?
contoh itu apa yang ada di awak nan dicaliak Korea. Nanado Korea tu Pak. Caliaklah yang dilihat oleh anak-anak kita. Yang ditiru itu orang-orang yang tak jaleh, orang-orang kafir. Itulah yang terjadi. Itu yang wak agiah ke anak awak. Wak letaan di kamarnya, wak letaan di rumah. Alah mengengu menceliak sinetron. Jadi kalau dikaji bana Pak, kalau wak permasalahkan bana, ya ikulah kini akibat awak tadi. Ikulah yang ingin kita rubah. Banyak hal yang kadang-kadang kita kira kita sayang Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah ke anak awak, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang buruk untuk kehidupannya. Salah satunya kau. Lihat. Dari mana anak-anak awak belajar? Dari tontonan-tontonan. Pertanyaannya, siapa membalian TV ke rumah tu? Siapa membalian payung tabaliak di rumah tu? Ujung-ujungnya akan jaleh Pak. Tuailah kini. Ikulah yang awak rasakan. Jadi kalaupun kita katakan anak kini, baik kok anak kini, pasti di situ ada andil awak. Ada sumbangan awak yang membuat itu. Ikulah yang awak tuai. Nah, ikulah yang mudah-mudahan kita perbaiki Pak. Sudah tuh, selalulah kita jangan putih-putih. Itunya yang awak sampaikan tadi, sabar. Ketuk tari pintu langit. Wak arahkan anak kau, wak didik anak kau. Sudah tu minta ke Allah. Berdoa wak ke Allah. Nah, ikulah yang wak lakukan. Memang kenyataannya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang dikatakan tadi. Kondisinya, anak-anak kini, keadaan kini, ya, tidak seperti dulu lagi. Apa sebabnya? Salah awak. Kesalahan itulah yang ingin kita perbaiki. Lambai-lambai. Ya. Tidak ada kita cepat menyerah, Bapak dia kan? Tidak. Tetap kita menegur. Ya. Mungkin karena keadaan kini Korea awak, itu akan jadi viral, itu akan berhadapan kita dengan hukum pidana dan yang lainnya. Nah, itu yang kita jaga. Ya. Sentuh hatinya, ajaknya, bimbingnya baik-baik. Balian Pak, kacaro orang gaek wak dahulu. Apa salah satunya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Caliak dulu orang gaek wak. Ketika mengajar kita, mendidik kita, dirangkulnya wak. Disabuian elok-elok. Kalau wak kini apa? Langsung maria, langsung soro gadap. Maka hal ini akan membuat nasihat kita itu tidak sampai kepada anak kita. Intinya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, intinya, mari kita cari tahu, mari kita berubah. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita, dengan kelembutan kita mendidik anak-anak itu, insya Allah, ya. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita. Ya, tentu jangan lupakan, utamakan adalah untuk rohaninya, untuk akhiratnya. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir. Allah mengatakan, suruhlah anak-anakmu salat dan bersabarlah. Karena aku tidak mudah. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Suruhlah anak-anakmu salat dan bersabarlah. Memang butuh sabar. Jadi itu kuncinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lebu? Kok ari lah orang? Hah? Ya Pak, silahkan Pak. Iya Pak.
Iya Pak. Istighfar itu apakah Nabi membacanya waktu zikir pagi atau zikir sore? Ya. Yang dibaca atau kapan tuh kita bisa beristighfar? Ya. Di jalan pun, di masjid pun, di rumah pun, atau di mana saja. Ya. Sudah itu istighfar Rasulullah itu yang dibacanya astagfirullah wa atubu ilaih, ataukah yang banyak mana yang banyak dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih. Itu saja Ustaz. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Inti daripada istighfar adalah meminta ampun. Apa lafaz yang pernah dilakukan oleh Rasulullah? Lafaz yang tadi dicontohkan di apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ada di dalam hadis yang sahih. Lafaz yang astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa, ya, astaghfirullah. Apa tadi Pak yang kedua? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ado juga diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Atau astaghfirullah, ado juga dalam hadis yang sahih. Atau astaghfirullahal azim, ado juga dalam hadis yang sahih. Jadi intinya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lafaz-lafaz istighfar itu tidak mengikat. Waktu-waktu istighfar itu juga tidak mengikat. Walaupun ada di beberapa waktu yang memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan. Tadi waktunya tidak mengikat, lafaznya tidak mengikat, kecuali di tompek-tompek yang memang Nabi mengkhususkan. Apa contohnya? Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza farigha minas salati istaghfara thalathan. Dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, apabila Nabi selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak 3 kali. Artinya sudah sholat itu khusus. Nabi hanya mencontohkan 3 kali. Lafaz yang mana digunakan oleh Nabi setelah sholat itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Datanglah hadis Bukhari Muslim yang menceritakan zikir yang dibaca oleh Nabi selesai sholat. Maka disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca apa istighfar Nabi setelah sholat? Nabi membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah dalam hadis sahih Muslim. Lalu setelah itu Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada dasarnya istighfar yang diperbanyak oleh Nabi itu tidak mengikat. Tidak mengikat tompek, tidak mengikat waktu. Walaupun ada waktu-waktu khusus. Nah bila waktu khususnya setelah sholat tadi.
Kemudian ada juga zikir-zikir yang di situ mengandung istighfar, di zikir pagi dan sore. Berarti itu dikhususkan. Nah, di luar daripada tompek-tompek yang dikhususkan oleh Nabi, boleh saja kita beristighfar tanpa diikat dengan jumlah, tanpa diikat dengan lafaz. Jadi boleh kita astaghfirullah, kita astaghfirullahalazim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Intinya di situ adalah kita disuruh untuk memperbanyak. Jadi ada yang khusus tompek dan lafaznya, ada yang bebas. Jadi boleh saja kita beristighfar di mana saja, kecuali di tampek-tampek yang memang dilarang awak mengucapkan nama Allah. Di mana tu? Sedang menenggek tu bu, jangan beristighfar. Makanya waktu kita keluar dari WC, Pak, lah sudah, lah beres sadonya, waktu wak keluar, apa yang wak baca? Ghufranaka. Artinya ghufranaka tu bu. Ghufranaka, ghafurun, arti ghafur bu, ampuni ya Allah. Ghufranaka. Waktu wak keluar, dahulukan apa? Kok kaki kiri duluan? Talabiah ibu tu. Keluar kanan, masuk kiri. Ya, jangan kepala duluan dah bu. Bayu. Ya, duluan kaki kanan. Sambil kita membaca ghufranaka, ampunanmu ya Rabb. Kita minta ampun ke Allah, membaca doa keluar dari WC ghufranaka. Para ulama, bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita minta ampun? Bade wak minta ampun. Minta ampun tu biasanya kalau wak sudah habuk dek salah, kan minta ampun awak. Salah awak minta maaf, minta ampun, kan begitu. Salah awak keluar dari WC bu, badek minta ampun. Para ulama mengatakan karena salamu di WC tu ada beristighfar. Ndak beristighfar saja Pak. Kenapa ndak beristighfar Pak? Karena ndak boleh kan gitu. Makanya ketika awak keluar itu awak minta ampun ke Allah. Seolah-olah kita mengatakan dalam doa keluar dari WC itu, ampuni kami ya Allah. Allah 5 minit yang lalu kami ndak ada istighfar. Itulah hikmahnya. Atau kalau sudah solat bu, badi ibu istighfar. Apa hikmahnya bu? Awak kan sudah solat kah? Sudah melakukan ketaatan. Amal yang pertama akan dihisab oleh Allah. Nabi SAW beristighfar. Kenapa Nabi minta ampun? Bisa jadi gerakan, bisa jadi pengonawa. Kama pengenawa? Kok ke sawah mesti tekona? Cako beli bika pas pakan Selasa. Atau bahkan kami limbona. Lupa mbok tinggal. Makanya minta ampun. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah salah satu hikmahnya. Dijelaskan oleh para ulama. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, basahilah lidah kita dengan istighfar. Ya, sambil berjalan, sambil menganamunya bu di sawah tu siang. Sambil menyabi. Barangkali sabi wa ayun kan bu. Cik sabi astaghfirullah, astaghfirullah. Ditambah lagi pertolongan Allah dengan istighfar itu akan datang.
Itu saja Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Laba bunyi ya laram. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Kami mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.